Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revita Nurul Fadila, absen 27 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang atletik. Pengertian atletik. Atletik merupakan cabang olahraga yang berasal dari Olimpiade yang diselenggarakan pada tahun 776 sebelum Masehi. Saat itu, lari menjadi satu-satunya olahraga yang dilombakan. Barulah pada abad 19, banyak bermunculan organisasi yang bersifat formal dan menyelenggarakan pertandingan. Atletik modern dimulai dengan kategori atau nomor lari 400 meter, di mana selalu dipertandingkan di hampir banyak kejuaraan. Cabang atletik nomor lompat dan lempar biasanya dilaksanakan di tengah lapangan. Atletik makin menyempurnakan eksistensinya dalam ajang Olimpiade yang diselenggarakan pada tahun 1896. Saat itu hanya kaum pria saja yang diperbolehkan mengikuti ajang ini, hingga pada akhirnya wanita diperbolehkan bertanding pada tahun 1928. Lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau sampai jarak yang telah ditentukan. Lari jarak pendek terdiri dari lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Secara teknis sama, yang membedakan hanyalah pada penghematan penggunaan tenaga karena perbedaan jarak yang harus makin banyak tenaga yang harus dibutuhkan. Gerakan lari dibagi menjadi 3 tahap, yaitu start. Start juga dibagi menjadi 3 tahap, start berdiri atau standing start, start jongkok, crouching start, start melayang, flying start. Gerakan lari cepat, sprint, dan gerakan finish. Lari jarak menengah. Gerak lari jarak menengah 800 meter sampai 1500 meter dan sedikit berbeda dengan gerakan lari jarak pendek. Terletak pada jarak kaki menapak. Lari jarak menengah, kaki menapak bal bal, ialah menapakkan pada ujung kaki tumit dan menolak dengan ujung kaki. Start dilakukan dengan cara berdiri. Yang perlu dilakukan pada lari jarak menengah, badan harus selalu rileks atau santai. Lengan diayun dan tidak terlalu tinggi seperti pada lari jarak pendek. Badan condong ke depan kira-kira 15 derajat dari garis vertikal. Panjang langkah tetap dan lebar. Tekanan pada ayunan paha ke depan. Panjang langkah harus sesuai dengan panjang tungkai. Angkat lutut cukup tinggi, tidak setinggi lari jarak pendek. Lari jarak jauh. Lari jarak jauh dilakukan dalam lintasan stadion jarak 3000 meter ke atas 5.000 meter dan 1.000 meter. Sedangkan maraton dan juga cross country harus dilakukan di luar stadion, kecuali start dan finish. Secara fisik dan mental merupakan keharusan bagi pelari jarak jauh. Ayunan lengan dan gerakan kaki dilakukan seringan-ringannya. Makin jauh jarak lari yang ditempuh, makin rendah lutut diangkat dan langkah juga makin kecil. Lompat jauh. Lompat jauh adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam lompatan untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Gerakan lompat jauh merupakan gerakan dari perpaduan antara kecepatan, speed, kekuatan strength, kelenturan flexibility, dan daya tahan endurance dan ketepatan accuracy. Para peneliti membuktikan bahwa suatu prestasi lompat jauh tergantung pada kecepatan daripada awalan atau ancang-ancang. Oleh karenanya, di samping memiliki kemampuan sprint yang baik, harus didukung juga dengan kemampuan dari tolakan kaki atau tumpuan. Gaya lompatan dalam lompat jauh yang sering dipergunakan adalah gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya jalan di udara. Jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tangan. Setiap kali melangkah, kaki harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Perbedaan jalan dan lari. Meskipun jalan dan lari memiliki definisi yang sama, tetapi kita dapat mengidentifikasi beberapa perbedaan jalan dan lari. Jalan, langkah-langkah kaki yang kita gerakkan selalu ada salah satu kaki yang kontak langsung dengan tanah. Lari, langkah-langkah yang kita gerakkan pada saat tertentu kedua kaki melayang. Hal-hal yang harus diperhatikan, posisi kepala, kaki saat melangkah, gerakan lengan dan bahu. Tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga atletik.
Atlet tolak peluru melemparkan bola besi yang berat sejauh mungkin. Tolak peluru merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mencapai lemparan atau tolakan yang sejauh-jauhnya. Peluru yang digunakan terbuat dari besi yang berbentuk oval, dengan berat 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, dan 7 kilo dengan ruang lingkaran lebar 5 kali 3 meter. Yang terpenting dari tolak peluru adalah peluru harus didorong keluar dengan kecepatan maksimal, dengan sudut kira-kira 40 derajat. Posisi untuk menolak harus ditekankan pada kaki, karena kaki adalah bagian yang terbuat dari badan. Berat peluru untuk senior putra 7,252 kilo dan untuk senior putri 4 kilo. Untuk junior putra 5 kilo dan untuk junior putri 3 kilo. Teknik tolak peluru. Cara memegang peluru harus terletak pada akar jari-jari tangan. Jari pertama, kedua, dan ketiga di telunjuk, jari tengah, dan jari manis merupakan titik utama untuk membantu melontar. Jari-jari berdekatan, jari kelingking dan ibu jari untuk menjaga agar peluru tidak tergeser ke samping. Peluru harus tetap berada di posisi bawah rahang. Latihan yang pertama, gerakan menolak dari lengan. Peluru harus didorong dari tempatnya bertopang di leher. Pada waktu menolak, siku harus setinggi mungkin dan harus mengikuti terus di belakang peluru. Ketika peluru sudah dilepaskan, jangan sekali-sekali membiarkan lengan tertuju di bawah peluru atau terburu-buru ditarik. Kedua kaki berdampingan menghadap ke arah sasaran lemparan, dan jarak antar kaki ini lebih lebar sedikit dari lebar pinggul. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.